direkam ternyata. Oke, nah, gimana Parman? Sehat kan? Sehat. Sehat ya. Oke deh, puji Tuhan. Kalau ini Amin. Teti gimana? Teti yang sama ini ya? Siapa yang sama si Hana ya? Teti atau siapa sih? Tiara atau Teti ya? Yang bareng Hana. Oh Tiara, oh iya Tiara. Oh ya Teti di Kupang ya kalau nggak salah. Gimana kabar di sana? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Wah padat banget itu barang-barang di belakangnya. Puji Tuhan kalau baik. Parman juga nih baik nih. Udah megang pulpen, siap-siap dia mau bertempur. Kalau ini Tiara gimana? Siap perang. Kalau Tiara? Baik, Kak. Baik. Iya, rame di situ ya, seru ya. Jaga Iya, kesehatan. Kalau ini Sri Melsi kalau dipanggil namanya siapa nih? Oh iya, kemarin belum perkenalan. Coba perkenalkan diri dulu. Nama, asal dari mana, hobinya apa, panggilannya apa. Itu aja sih. Dibuka dulu itunya, mikrofonnya. Sebelah kiri bawah, oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Melsi, nama panggilan Melsi. Asal Mentawai. Oke, panggilannya Melsi ya, asalnya dari Mentawai. Oke, Ya, kita ramen ya, ada 7 orang loh kita. Double ya. Kakak gimana kabarnya? Aku puji Tuhan selalu baik. Tuhan masih Amin. menyertai. Oke ya, berarti kita udah semangat nih mau mulai pelajaran karena kabarnya baik, sehat semua. Udah, yang penting udah pada sarapan, sarapan. Emang pagi. Udah makan siang belum? Sudah. Bagus dong. Oke, kita sebelumnya saya tanya dulu. Teman-teman, kalau di sana kan ini ada yang dari Nias, kayak Parman, Titi dari Kupang, Sri Melsi Mentawai, Tiara dari Maluku, satu lagi Teti dari Septi dari mana Septi? Lupa ya. Septi, bentar aku lihat catatan dulu. Septi dari Nias juga ternyata. Oh iya, ada 2 dari Nias. Nah, kalau kalian di daerah ini kan asal kalian ini berbeda-beda, kita dipersatukan ini ya di Zoom. Nanti di STT ketemu nih. Jadi kalau kalian di daerah itu biasa pakai lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sih? Kalau di Nias sih kebanyakan bahasa daerah sih. Kalau Nias bahasa daerah lebih sering ya. Kalau Iya. di Kupang gimana? Pakai bahasa Indonesia. Oh, sering bahasa Indonesia juga. Tapi kalau itunya apa sih namanya? Kalau logatnya logat-logat itu ya, logat-logat timur ada dikit ya. Kayak logat Sandabeta. Ya. Sama juga kayak Maluku ya. Tiara tapi di sana seringan bahasa Indonesia atau bahasa di sana gitu. Bahasa di sini bahasa daerah, Kak. Oh iya. Nanti baru siapa lagi nih? Melsi kayaknya panggilannya tadi Mel atau Melsi? Melsi ya? Melsi, Pak. Oke, Melsi kalau di Mentawai kayaknya lebih sering bahasa Mentawai ya. Soalnya teman-teman aku di Mentawai gitu. Iya, Kak. Oh iya juga. Jadi kuncinya sih kalau kita mau lancar bahasa Indonesia sering dilatih. Makanya di kampus kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa daerah itu dilarang dan ada hukumnya. Dilarang menggunakan bahasa daerah. Kecuali teman-teman ini. Misalnya si Parman ketemu sama teman-teman yang dari Nias. Di situ rame-rame ngobrol, baru boleh pakai bahasa daerah. Kalau ada orang lain dari suku lain itu nggak boleh. Itu dianggap kurang poinnya. Kan kita di STT ada kredit poin namanya. Jadi kalau kita melanggar, kita akan berkurang poinnya gitu. Dan juga hukum yang paling penting teman-teman harus ketahui di STT Kumene itu dilarang pacaran. Di sini ada yang udah pacaran belum? Belum. Ayo. Ayo, siapa yang lagi pacaran atau lagi PDKT? Enggak ada ya? Udah lonceng.
Nggak ada nih. Nggak ada yang nggak ada atau nggak ngaku. Daun ceng Kak, daun ceng. Oke, pokoknya itu dilarang ya, kecuali nanti udah semester akhir. Kalau ada yang kalian lihat, wah ini cocok ini sama saya nih, ditunda dulu, dijagain aja, jangan dideketin. Oh iya, si Septi kayaknya ini dari tadi keluar masuk ya. Sinyalnya mungkin. Oke, itu aja ya. Jadi ingat, jangan pacaran dulu teman-teman, fokus aja kuliah. Nanti kalau teman-teman berhasil, nilainya bagus, lulusnya keren, udah datang sendiri tuh si doi. Oke, kita masuk materi ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau apa ya, bukan seperti mana, bukan menasehati tapi mengingatkan ini. Tapi mengingatkan sambil menasehati. Jadi supaya ininya nggak rame suaranya teman-teman, mungkin di unmute dulu, ditutup dulu, di mute. Nanti kalau kita ngobrol lagi dibuka lagi. Nanti ada suara yang lain-lain gitu kan. Septi ini belum connect audio dia. Mungkin dia di Nias bermasalah sinyal ya. Oke, jadi gini teman-teman, ini lebih ke mengarahkan, tapi ada menasehatinya lah dikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman mendengarkan nanti pemaparan atau materi yang akan kita bahas hari ini, karena tentu itu akan berguna. Nah, kenapa saya sampaikan kita harus mendengarkan? Karena ketika nanti kita kan jurusan PAK nih kan, prodi PAK. Nah, ketika kita mau jadi, ketika kita lulus dari PAK kan otomatis kita menjadi seorang guru, karena sarjana pendidikan agama Kristen. Nah, seorang guru kan itu berbicara di depan umum. Nah, kalau kita berbicara, otomatis kita atau kita mengajar, otomatis kita perlu didengarkan supaya kita bermanfaat gitu. Apa yang kita sampaikan, kita ucapkan, kita harus didengar supaya apa yang kita sampaikan itu berguna. Maka kalau kita mau kita berbicara didengar orang, maka kita harus juga mulai mendengar. Karena itu loh, ada hukum tabur tuai. Kalau teman-teman baca di Alkitab kan, di Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8, Tuhan itu nggak membiarkan dirinya dipermainkan. Setiap apa yang ditabur orang itu yang dia tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Jadi kalau kita sekarang menabur, kita mendengarkan, mungkin kakak tingkat atau dosen atau ayah ibu kita, keluarga kita ngomong, kita dengarkan, kita simpan, kita lakukan yang baiknya. Nah, itu akan kita tuai. Jadi kalau kita mau didengar orang, kita harus mendengar juga gitu teman-teman. Ada hukum tabur tuai. Nah, itu penting. Lalu saya mengingatkan teman-teman itu di awal ini, karena penting belajar terus, apalagi ini bahasa Inggris. Gimana bahasa Inggrisnya? Seru. Alfabet kan, alfabet A, B, C, D, E, F, G. Apa itu lagi? H ya. Bahasa Inggris ada banyak lah yang sudah dipelajari dengan color dan lain sebagainya. Nah, dipelajarin aja. Kuncinya biar kita hafal itu diulang-ulang, kita hafal, kita ulang-ulang, baru kita ucapkan, kita latih gitu. Jadi semangat terus, jadi belajar diulang-ulang, jangan bosan. Saya dulu pengalaman ya, pas awal-awal semester kan, teman-teman kalau baru-baru kuliah semangat nggak? Apalagi baru-baru kemarin Zoom kan, datang cepat, mandi, gitu nggak? Nah, itu kayak kalau kita ambil contohnya jemaat mula-mula tuh. Jemaat mula-mula kan berkorban segalanya untuk Tuhan, tapi lama-kelamaan sampai sekarang kekristenan sekarang kan udah merosot, udah nggak sungguh-sungguh lagi mau berkorban untuk Tuhan. Nah, kita juga gitu sering. Saya dulu awal-awal kuliah juga semangat ya teman-teman. Rajin, segala macam. Giliran mulai naik tingkat, mulai malas. Nah, sekarang saya lagi bangkit lagi. Saya semester 3 itu masa-masa malasnya saya, jenuh gitu. Capek banget ya belajar teologi ini, apalagi berat loh, harus kita hidup benar kan, harus jadi teladan, jadi contoh, harus hidup seperti Tuhan Yesus, hidup kudus itu apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu kan berat, jadi jenuh saya pas semester 3, tapi itu lagi kuncinya saya dimotivasi, ada kakak mentor juga, coach saya, diajari, dididik lagi, ayo semangat, pasti bisa bangkit lagi. Jangan kita semangat mula-mula aja gitu, atau cinta mula-mula, tapi kita harus terus membakar itu gitu, jangan sampai padam. Jadi saya ingatkan teman-teman semangat, nanti kalau naik tingkat, naik semester 2, semester 3, kalau udah mulai jenuh, dengar khotbah, baca firman, doa terus, biar kita nggak terbuang, karena sekolah teologi itu teman-teman,
sekolah teologi, kan kita ini belajar tentang Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita diseleksi, kita akan terbuang. Kayak teman-teman saya itu, kami dulu kan 45. 45 sekarang tinggal 34. Banyak yang pulang kan, karena nggak sungguh-sungguh. Makanya taruh hati teman-teman di sini, kalau teman-teman udah pilih ini, jangan mendua hati lagi, fokus di prodi ini, di STT ini, cari Tuhan dengan benar, jangan mendua hati. Ambil komitmen sampai selesai kuliah harus bisa. Lalu serahkan semua sama Tuhan. Saya sering berdoa sejak saya semester 1, saya ngomong gini, Tuhan, kuliahku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin sampai selesai, memimpin aku sampai selesai. Jadi kalaupun ada goncangan, itu nggak lama-lama saya di situ atau nggak terbelenggu, tapi saya bisa lepas karena saya menyerahkan semua sama Tuhan. Jadi itu teman-teman ya. Itu sekedar motivasi aja, semangat buat teman-teman. Jangan sampai kasih iblis kesempatan. Kalau teman-teman sudah memberi kesempatan sama iblis lewat tontonan-tontonan yang nggak baik, lewat yang lain sebagainya, kita bisa dibelenggu oleh iblis sampai kita nggak lepas lagi, sampai kita nggak bisa kembali sama Tuhan. Jadi jangan sampai beri kesempatan sama iblis, teruslah doa teman-teman sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, sampai teman-teman bisa kuliah dengan selesai dengan baik, sampai selesai gitu. Makanya Efesus 4 ayat 27 bilang, jangan kasih kesempatan sama iblis. Oke teman-teman, itu aja motivasi, semangat di siang hari ini. Kan teman-teman baru makan, pasti bisa dicerna itu. Tambahan makanan siang. Oke teman-teman, saya juga mau ingatkan kita istimewa ya. Kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan udah mati bagi kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Ada banyak orang pengen kuliah, nggak bisa kuliah, tapi kita bisa kuliah. Kita bersyukur, yaitu Tuhan mati buat kita, supaya kita beroleh keselamatan. Jadi jangan sia-siakan teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang berpotensi jadi orang hebat, orang luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan, kita harus terus belajar. Tuhan akan bentuk kita. Katakan aja sama Tuhan, aku bersedia Tuhan. Kayak Yesaya, ditanya, adakah yang mau diutus? Kata Yesaya, ini aku Tuhan, utus aku. Kita juga gitu ya. Ini aku Tuhan, aku mau Engkau utus. Persiapkan aku gitu. Nah, jadi semangat ya teman-teman ya. Oke, karena materinya nggak banyak, aku banyak ngomong jadinya. Orang materinya nggak banyak hari ini. Karena kita selesai bab 1 hari ini. Bab 1 kan ada tentang huruf. Jadi hari ini kita belajar huruf miring sama huruf apa ya satu lagi ya. Huruf tebal, cetak tebal itu. Kan kemarin udah sampai kapital kita belajar. Nah sekarang saya mau nanya ke teman-teman nih, biar ada feedback. Feedback itu umpan balik, jadi nggak saya aja yang ngomong. Saya mau nanya teman-teman sama teman-teman. Kan tadi saya sudah ngasih motivasi segala macam. Saya mau nanya, mungkin saya share screen dulu, saya pilih namanya. Pertanyaannya gini ya, disimak, didengar ya. Saya udah ada di sini belum ya? Oh, udah semua. Jadi pertanyaannya gini, pengalaman apa yang sudah teman-teman alami bersama Tuhan yang teman-teman nggak bisa lupakan? Misalnya saya pernah kecelakaan, hampir mati, tapi Tuhan tolong saya, misalnya, atau yang lain sebagainya. Nanti satu-satu cerita. Saya sudah buat nama teman-teman di sini, ada kayak apa gitu namanya. Sebentar. Nanti diacak, nanti yang kepilih namanya itu yang duluan ngomong. Jadi pengalaman apa yang teman-teman alami bersama Tuhan, yang nggak bisa teman-teman lupakan. Misalnya kemarin saya pernah sakit, Kak. Sakitnya berat banget, tapi saya berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Atau saya kemarin buat janji sama Tuhan, kalau saya disembuhkan, saya mau ikut Tuhan dengan benar. Itu kan bisa. Nah, nanti satu-satu cerita ya. Sebelum kita nanti masuk ke materi, bentar aku buka dulu ini nama-nama teman-teman, biar diacak. Siapa yang terpilih namanya itu yang duluan. Oke, udah muncul. Aku share screen dulu ya. Kok nggak bisa share screen ya ini? Oke, udah muncul. Apakah sudah kelihatan? Masih loading, Kak. Sinyal ini, apalagi pakai dua ini, pakai HP sama laptop. Udah muncul ya. Woi, udah langsung muncul nama siapa nih? Tutup dulu. Udah kelihatan? Belum, Kak. Sudah kelihatan. Di HP aku udah. Di kalian belum? Belum. Sudah, aku sudah. Belum. Siapa yang belum?
Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Aku sudah. Sudah semua ya. Oke, ini aku pencet, nanti yang kepilih namanya itu duluan cerita. Aduh. Kita muter ya. Siapakah? Oh, ternyata Septi. Septi Ratnasari Halawa. Silakan duluan. Apa pengalaman yang kamu alami dengan Tuhan yang nggak bisa kamu lupakan, pengalaman pribadi gitu. Silakan dari Septi duluan. Oke, silakan. Kita tutup semua ya, mikrofonnya di mute. Oke. Oke, udah bisa ngomong ya. Kayaknya ada suara adikmu ya. Oke, singkat aja nggak apa-apa ngomong. Misalnya Kak, kemarin aku mengalami Tuhan lagi sakit atau lagi butuh uang, tiba-tiba datang uang untuk aku bayar uang les atau uang sekolah gitu. Ya, itu kan luar biasa sih. Jadi kayak mengalami mukjizat atau kehadiran Tuhan bisa. Silakan. Atau mimpi kemarin mengalami Tuhan. Tuhan datang ke mimpiku Kak, mau dibawa aku ke surga. Ini saya tidak keluar kayaknya. Oh, masuk lagi nih. Oke. Oke, Septi udah bisa bicara, Septi? Tinggalnya Kak. Hah? Annyeonghaseyo. Apa sih? Ayo, silakan. Putus-putus loh. Iya, kurang bagus jaringannya Kak. Oh, nggak bagus jaringannya. Kamu saya kasih hak istimewa, ngetik di kolom chat. Ketik aja ya, nanti taruh di kolom chat. Oke, kita lanjut ke orang berikutnya berarti ya. Saya share screen lagi. Udah muncul kan? Berarti Septi nanti ketik di kolom chat. Sisanya nih ada 4 kepala ini, 4 orang luar biasa. Oke, kita cek. Oke, dia udah muter. Siapakah yang terpilih menjadi juara? Sri Melsi. Sri, selamat kamu yang sekarang. Boleh boleh cerita nih, kita dengar-dengaran biar kita sama-sama belajar kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Silakan Sri. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu Tuhan menolong saya. Waktu itu saya karena mengalami sakit juga. Dan saya pernah berpikir kalau saya tidak ada gunanya lagi. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan, bahkan Tuhan memulihkan hidup saya. Sekian. Oh, jadi kamu pernah sakit, tapi Tuhan pulihkan. Ya, kayak udah gak ada harapan, Tuhan sembuhkan kamu gitu. Terus, itu kamu pas sakit itu kamu berdoa atau mengucapkan itu nggak sama Tuhan? Kayak ikrar gitu, janji, iya? Enggak? Atau doa gitu? Berdoa aja. Oh iya. Jadi kan ada banyak Terus orang. ada Ya. Terus? Ada tujuan juga untuk selalu mengikuti. Oke, ada ngomong juga untuk selalu mengikut Tuhan gitu ya. Oke, baik. Itu luar biasa loh. Dia karena sakit, udah hampir kehilangan harapan, Tuhan pulihkan. Jadi sekarang dia memenuhi apa yang menjadi komitmennya, janjinya, mau mengikut Tuhan. Semangat buat Melsi, pasti Tuhan sertai, jangan kendor ya, jangan kasih kesempatan sama iblis. Jujur saya juga kemarin pas saya bilang semester 3 jenuh, namanya jenuh kan, banyak hal-hal yang mengintimidasi saya. Kamu itu masa sekolah teologi
nggak hidup benar, jadi diintimidasi. Jadi teman-teman jangan sampai gitu, jangan terdistraksi atau terganggu sama hal-hal yang nggak penting, tapi fokus sama Tuhan. Oke, terima kasih buat Melsi buat sharingnya. Lalu kita next ke orang berikutnya. Tinggal 3 lagi nih, aku acak lagi pakai yang tadi ya. Seru lihat muter-muter itu. Oke, aku putar ya, aku acak ya. 1, 2, 3, tinggal 3 nih. Yang terpilih adalah Tiara. Tiara, bukan Tiara penyanyi ya. Oke, silakan Tiara. Oke, saya mengalami lawatan Tuhan waktu saya pergi ke ibadah youth, yaitu ibadah pemuda, dan di situ saya mau pulang tapi nggak ada uang. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya uang. Kalau boleh Tuhan bantu saya untuk bisa saya pulang ke rumah saya. Pada saat itu, pas saya jalan mau pulang ke rumah, tiba-tiba kakak ketua pemuda kami datang dan tanya, oh kenapa kamu pulang jalan kaki? Saya bilang, saya nggak punya uang. Dan di situ dia memberikan saya uang untuk pulang ke rumah. Dan saya merasa di situ Tuhan benar-benar baik. Dan saya rasa itu lawatan Tuhan. Terima kasih. Itu saja. Oke, thank you. Berarti pulang ibadah youth gak punya uang, tiba-tiba dilihat ketua pemuda, oh kenapa jalan? Gak punya uang, dikasih. Digerakkan Tuhan ya. Itu memang Tuhan hadir sih di situ, lawatan Tuhan juga seperti yang kamu bilang. Nah, memang kalau Tuhan lihat kita butuh, pasti Tuhan tolong kita. Oke, berikutnya tinggal 2 lagi nih yang mau diacak namanya. Kita akan lihat siapa yang terpilih lagi. Sebelum kita masuk ke materi kita. Oke, 2 orang terakhir saya putar. Sekarang Teti dari Kupang nih. Silakan cerita. Terakhir nanti Parman. Sekarang Teti yuk. Ini bikin deg-degan aja ya. luar biasa. Kenapa Man? Terakhir. Oke, silakan Teti. Bikin deg-degan aja. Terima kasih. Saya mau cerita tentang waktu mau daftar. Pakai bahasa Kupang atau? Bahasa Indonesia dong. Kita aja belajar bahasa Indonesia. Waktu itu saya kan mau daftar di Kupang, tapi nggak punya uang. Jadi saya mau daftar, tapi itu aku mau ambil jurusan PAK juga, pendidikan agama Kristen. Daftarnya di Staken, tapi nggak punya uang. Jadi aku mau daftar, aku pulang kampung, kasih tahu orang tua. Kan waktu itu aku di Kupang, tapi itu waktu itu juga keluarga juga ya kurang mampu. Jadi saya kerja di Kupang. Terus waktu itu saya kerja sama kakak. Jadi saya kerja, saya mau daftar, saya pulang ke kampung. Saya kasih tahu orang tua. Kasih tahu katanya aku mau kuliah. Tapi orang tua nggak punya uang. Jadi waktu itu juga saya berdoa buat Tuhan. Minta di Tuhan supaya bisa ada yang bisa bantu. Tapi waktu itu saya pulang ada bapak kecil yang katanya bilang, kamu mau kuliah, kan itu aku mau pulang, jadi aku kasih tahu, dan itu juga mama kasih tahu bapak kecil, dan katanya kamu mau kuliah. Bapak kecil tanya aku, katanya kamu mau kuliah, jadi aku kasih tahu iya, tapi nggak ada biayanya. Jadi katanya kalau kamu mau kuliah, kamu mau ambil jurusan apa? Aku bilang aku mau ambil jurusan PAK. Ya sudah, kalau kamu ambil jurusan PAK, mendingan kamu kuliah sama kakak Mendel sama kakak Willy. Kakak Willy kan
Aku Willy sama kakak Mendel kan ada di STT. Jadi ya sudah kalau gitu kamu akan dapatkan, itu kan dapat beasiswa. Jadi Kak Willy sudah nanti kata bapak kecil katanya mau daftar. Nanti biar ini uang kuliahnya nanti yang tanggung, ada dapat beasiswa juga. Terus ya sudah aku juga ikut aja. Jadi waktu itu pas tanggal 20 itu sudah gelombang kedua. Aku daftar. Itu aku sangat bersyukur karena Tuhan bisa membuka jalan buat aku dan bisa daftar di STT Kumene. Tuhan, saya lulus. Aku itu sangat, itulah jalan Tuhan untuk saya. Aku sangat bersyukur sekali. Mungkin itu saja. Puji Tuhan. Jadi kamu istilahnya mau masuk STT pun udah Tuhan tentukan lah, seperti ada panggilan gitu ya. Ada proses-prosesnya akhirnya sampai di STT Kumene. Jadi kesempatan ini jangan disia-siain. Banyak teman-teman di luar yang pengen kuliah, kita bisa kuliah ya. Kita manfaatkanlah dengan baik. Dosen-dosen di tempat saya sering juga bilang gitu. Dosen-dosen di tempat kita maksudnya di STT. Harus serius, banyak orang-orang yang pengen kuliah nggak bisa, tapi kita bisa ya. Semangat, semua jalan Tuhan. Sekarang yang terakhir Parman. Halo Ke. Oke, silakan. Oke, baik. Sebenarnya sih ada banyak cerita-cerita tentang pengalaman tentang Tuhan. Tapi ada satu yang sangat luar biasa yang saya nggak bisa lupa, tentang pengalaman yang sangat luar biasa. Di saat itu saya mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan itu di saat malam tahun baru ya. Jadi kalau di tempat kami ini malam tahun baru biasanya kebaktian sebelum perpisahan tahun dan menjumpai tahun baru. Nah, di saat itu aku ikut gabung. Di situ aku di antara di sebelah kiri saya bapak-bapak, di sebelah kanan saya om-om gitu. Saya di tengah-tengah mereka. Nah, di saat mulainya kebaktian, saya sih nggak sadar apa yang namanya anak muda ya kan. Kebaktian, kalau baktian berdoa, bernyanyi ya kan. Nggak peduli, yang penting kebaktian. Nah, setelah itu tiba-tiba yang MC-nya berkata, mungkin dalam 1 tahun ini kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak apa, ini, dan segala macam. Mari kita buka hati dan segala macamnya. Mari kami undang saudara-saudara untuk berdiri, ya kan? Nah, aku berdiri lah, aku ikut-ikutan kan. Saya nggak tahu. Saya berdoa, saya nggak tahu tiba-tiba kenapa bisa nangis, nangis sendiri, gemetar, dan saya nggak tahu itu apa itu yang bentuk-bentuk cahaya itu, saya nggak ngerti itu cahaya apa. Ya, di saat itu saya ya nangis, teriak-teriak lah, nangis lah, seperti orang yang kesurupan, merinding, gemetar-gemetaran, kiri kanan tinggal melihat aku. Ini apa bocah ngapain ya? Ngerengek-rengek, kirain dipukul mama dari rumah ya kan. Setelah itu saudara, saya benar-benar berdoa dan saya di saat itu sangat luar biasa saya mengalami Tuhan. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidupku sehingga ada cahaya yang tiba-tiba datang. Saya nggak ngerti itu cahaya apaan, yang kurang mengerti saya. Setelah itu saya pulang, sampai di rumah saya seperti yang dapat hadiah gitu loh. Dapat hadiah dari seseorang yang sangat, hadiahnya ibaratnya lah, kalau hal barang ya kan, harga miliaran lah. Nggak bisa dibayar. Supaya saya seperti mengalami seperti itulah. Saya nggak bisa ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Nah, di saat itu saya percaya kalau Tuhan itu baik. Dan sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Kalau secara sederhana dibilang kamu mengalami kelepasan itu. Dilepaskan dari segala hal-hal yang dosa-dosa kamu serahkan sama Tuhan, kamu minta ampun, habis itu kamu pulang selesai ibadah itu,
kamu kayak diberi hadiah, kayak tenang, kayak lega, kayak teduh, nyaman. Itulah kalau kita sudah Ya, benar. membawa diri kita sama Tuhan. Kita damai, beroleh damai sejahtera, kelegaan. Kalau Matius bilang memperoleh kelegaan, perhentian. Kelegaan dalam bahasa aslinya perhentian di dalam Tuhan. Nah, itu luar biasa sih. Nah, Amin. kalau saya sendiri, saya juga cerita nih, karena saya tertarik sama cerita teman-teman. Kalau saya sendiri sih, saya kelas 3 SD, mama saya sudah meninggal. Kelas 5 SD, papa saya sudah meninggal, jadi saya yatim piatu. Saya tinggal SD saya kelas 5, kelas 6 sampai SMP sama nenek saya. SMA saya tinggal sama kakak saya. Nah, pasti beda dong. Cinta kasih orang tua sama keluarga kan beda. Nah, saya mengalami hal-hal pahit dalam hidup sampai sekarang. Dan singkat cerita, saya juga mau ke STT juga ada pergumulan yang besar. Karena terkendala biaya kan, saya berangkat sendiri. Saya nggak punya biaya, uang nggak ada, spesial pun tak ada. Tapi Tuhan tolong saya. Saat itu saya berdoa. Padahal saya sebelum kuliah itu saya kerja di pabrik kayu. Saya dapatkan 1 bulan saya kerja sebelum ke Jakarta. Saya lulus, saya langsung ditawarkan pendeta saya untuk kuliah, saya terima langsung. Lalu saya kerja supaya ada uang untuk ongkos berangkat. Saya dapat 1 juta lebih lah gitu, kerja 1 bulan kan. Itu masih kurang karena harus ngurus surat-surat segala macam ke kantor-kantor di Medan inilah, ngurus surat kakak lah segala macamnya, akte lahir aku dulu nggak punya dan segala macamnya, baru beli pakaian kan harus punya batik, celana bahan, belum lagi ongkos 1 juta mana dapat, ya nggak? Nah di situ saya dengan uang yang saya pegang yang hanya terbatas, saya doa sama Tuhan, saya berlutut sambil saya nangis. Saya paling kalau soal doa saya sering banget nangis karena menurut saya Tuhan itu baik. Nangisnya nangis bahagia dan terharu karena Tuhan itu baik dan nggak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu pelihara kita, hidup kita Tuhan selalu jagai. Nah, ketika itu saya dengan uang itu saya pegang, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya kuliah ke Jakarta, kuliah STT, menjadi hamba-Mu, saya serahkan semua sama Tuhan, saya nggak khawatir. Pasti kalau memang rencana Tuhan, jalannya Tuhan, saya pasti berangkat. Walaupun saya sekarang nggak mengerti apa yang akan terjadi besok, dari mana datangnya bantuan atau uang, tapi saya percaya Tuhan kok. Nah, singkat cerita, setelah saya nangis berdoa, malamnya langsung pendeta saya yang masukkan saya ke kuliah nanya, gimana persiapannya? Ini Pak, masih ini segala macam, ada yang kurang, bahan tulisnya kurang, pakaiannya kurang. Loh, yaudah saya bantu, langsung dibantu. Sayangnya saat itu tiket saya nggak bisa naik pesawat karena uang kurang, jadi mau naik kapal laut, tapi kapal laut tiketnya habis karena itu kan masa-masa liburan. Jadi saya naik bus 4 hari, 3 hari, 4 hari 3 malam naik bus. Nah, suara saya masih jelas ya? 3 hari 4 malam lah, maksud saya 3 hari 4 malam saya naik bus sampai ke Jakarta. Tuhan cukupkan terakhirnya karena saya sudah berdoa sungguh-sungguh, memang kalau memang jalan Tuhan pasti berangkat. Nah, di sini pelajarannya Tuhan itu selalu, kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, kita ngomong, Tuhan aku bersedia, Engkau utus, aku bersedia menjadi hamba-Mu, ya Tuhan pasti perlengkapi kita, Tuhan mampukan kita. Jadi teman-teman, saya ajak bersyukur, kan tadi kita udah mendengar kisah-kisah satu sama lain, kisah tentang kebaikan Tuhan. Nah, itulah Tuhan hadir. Makanya di sini poinnya saya mau tekankan, Tuhan itu hadir loh, Tuhan itu ada. Jadi kita mau menghadirkan Tuhan atau enggak? Kita mau menghidupi Tuhan atau enggak? Kalau kita nggak hadirkan Tuhan, ya Tuhan nggak ada. Banyak orang nggak kenal Tuhan karena dia nggak cari Tuhan. Tapi kalau kita mau cari Tuhan dengan benar, kita menemukan Dia pasti. Dan kita alamin Dia. Nah, itulah pelajaran singkat yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah yang ada. Tapi Septi belum nulis apa-apa dari tadi. Kembali ke Septi nih. Dan ternyata dia mana? Masih ditunggu ya Septi, silakan nanti diketik di situ. Oke, itulah ringkasan kita, pengantar kita. Kita banyak belajar hari ini tentang kebenaran karena kita kan sekolah Alkitab ya, sekolah teologi ya. Harus belajar tentang Tuhan lah, harus kita alami lah Tuhan.
Karena nggak cukup kita hanya sekedar orang pandai, pintar, ilmu, tapi nggak alamin Tuhan, kita jadi orang yang sombong. Nggak ada gunanya itu. Sepintar apapun orang, kalau dia nggak punya Tuhan di dirinya, di hidupnya, nggak akan berhasil. Nggak akan, pokoknya hidupnya itu kering, nggak hidup, nggak segar, kering. Ada yang kurang selalu dalam hidupnya. Tapi kalau kita sederhana, kita punya Tuhan, aduh, itu luar biasa. Indahnya melebihi apapun sih. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah cerita, yang sudah sharing. Luar biasa, saya apresiasi. Kedepannya pasti lebih berani lagi cerita depan umum. Tadi juga setelah kalian melatih teman-teman untuk berbicara, kan pakai bahasa Indonesia kan. Nah, itu. Oke, kita masuk ke materi hari ini, huruf miring. Nanti kita kan seperti biasa, karena kita 100 menit ya, dari jam 1 sampai jam 2.40 nanti ya. Nanti ada istirahatnya jam 1.50 ada istirahat 10 menit, lalu kita mulai lagi jam 2 sampai jam 2.40. Nanti ada games-games juga kok, tenang aja. Oke, saya siapkan dulu materinya ini, huruf miring. PC saya, PC saya ini kayak lelet gitu. Oke, saya share screen ya, kalau muncul silakan dikasih tahu. Oke, saya share. Gimana? Apakah muncul? Masih loading ya? Iya, masih loading. Sebentar ya, ini sinyal lagi bermasalah dikit. Hitam, oke. Kayaknya udah muncul di laptopku. Oke, udah muncul ya. Huruf miring dan huruf tebal. Udah muncul? Yang sudah merasa sudah muncul, coba dikasih respon. Sudah. Oke, kita belajar huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring dan huruf tebal. Bisa dicatat ya. Nanti kita review juga materi yang kemarin. Nanti aja sih tapi. Oke, saya ada mau tes konsentrasi. Kita kan udah cerita-cerita, masih konsentrasi lah pasti ya. Coba teman-teman tulis, ini kan megang catatan. Coba pilih angka 1 sampai 100. Teman-teman boleh pilih angka 2, 5, 9, 20, pokoknya angka 1 sampai 100 lah dipilih. Udah dipilih, terus tambah 7, tambah 4. Terus udah, misalnya teman-teman pilih angka 5, tambah 7, tambah 4. Lalu kurangi angka yang pertama teman pilih. Misalnya teman-teman pilih angka 5, jadi 5 tambah 7 tambah 4 dikurang lagi 5. Nah, berapa hasilnya? Jangan dikasih tahu, diam aja. Coba ditulis dulu. Kalau udah dapat jawabannya, coba raise hand gitu. Ada tombol raise hand kan di Zoom, atau kasih tanda jempol atau klik sudah, tulis sudah di kolom komentar kalau udah dapat jawabannya. Ini biar konsentrasi aja nih. Angka 1 sampai 100 coba pilih ya. Baru tambah 7 tambah 4, terus kurangi angka pertama yang teman-teman pilih. Kalau udah dapat hasilnya, jawabannya, coba kasih tahu. Udah Kak gitu, atau tulis di chat atau raise hand dan segala macamnya di situ. Pokoknya kasih tahu lah. 5 menit. Bisa teman-teman pilih angka 5 atau angka 6, angka 7, 20, 50 boleh bebas 1 sampai 100. Boleh diulangi, Kak? Hah? Boleh Udah? diulangi. Boleh diulangi. Kan ada tulisannya nih. Pilih angka 1 sampai 100. Pilih satu angka dari angka 1 sampai 100. Boleh angka 5, boleh 10, boleh 20. Terus tambah 7. Habis ditambah 7, tambah lagi 4. Terus kurangi angka pertama. Kamu misalnya pertama angka 1 sampai 100 milih 5. Jadi 5 tambah 7 tambah 4 dikurang lagi 5. Berapa hasilnya? Oke. Ngerti. Oke, silakan. Biar konsentrasi kita. Ini bukan berarti belajar matematika ya, Mbak. Yang sudah? Apa udah? Gampang loh ini.
Sudah. Udah semua. Harus kompak. Kalau Aku udah sudah. semua coba kasih jempol ya. Udah, Kak. Udah ya. Sri Melsi udah. Udah, Kak. Titi udah. Ed, kasih jempol coba angkat. Oke, udah semua ya. Aku tahu jawaban kalian semua berapa. Pasti jawabannya 11. Benar nggak? Kau tahu sih? Benar nggak? Benar dulu atau enggak? 11 kan jawabannya. Benar. Ya, Aku Kak. benar. Aku benar. 11 kan? 11. Angkanya beda-beda nggak? Coba Mercy milih yang keberapa? Angka pertama. 5. 5. Kalau Teti milih yang keberapa? 4. Parman milih yang keberapa? 5. 5. Oke, itu ada yang milih angka 4. Lalu siapa lagi nih? Tiara milih yang keberapa? Oh, udah tadi ya. 6, Kak. Nah, beda-beda tapi hasilnya 11 semua nggak? Iya, Kak. Iya, Kak, 11. Kok bisa? 11. Kok bisa? Coba pikirkan, kenapa bisa 11? Inilah tujuan tes konsentrasi. Ada yang tahu kenapa bisa 11? Padahal angkanya beda, ada yang milih 5, ada yang milih 6, ada yang milih 4. Hasilnya kenapa bisa 11? Iya kan? Mungkin dikurangi. Mungkin kenapa? Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Ada yang tahu? Tambah dan Nah, aku jawab ya. 6. Kan ada yang milih 4, ada yang milih 5, ada yang milih 6. Loh, kenapa hasilnya tetap 11? Pertanyaannya sebenarnya itu 7 tambah 4 sebenarnya, teman-teman. Coba lihat soalnya baik-baik. Iya. Inti Iya, Kak. pertanyaannya itu sebenarnya 7 tambah 4 berapa? 11 kan? Jadi teman-teman mau pilih angka berapapun di situ, angka 10, tetap dikurang 10. Intinya 7 tambah 4 itu berapa? Ngerti nggak? Iya, Ya, Kak. Kak. Oh, Kan kurang konsentrasi kan? Teman-teman pilih angka 50 misalnya. 50 tambah 7 tambah 4 dikurang lagi 50 ya. Hasilnya 7 tambah 4, 11. Oke, udah konsentrasi ya. Nanti satu soal aja. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya, kemarin kita belajar mengenai huruf abjad, lalu huruf konsonan. bukan konsonan dulu, huruf vokal, konsonan, Huruf lalu vokal. sama gabungan huruf konsonan. Ada 4 kan, sama kapital 5. Iya. Huruf vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan sama huruf kapital. Ada yang bisa mengulang satu orang apa aja intinya? Intinya apa? Melsi kan kemarin nggak hadir tuh. Ada yang bisa ulang? Coba, kayaknya nyatat ini, Parman nyatat. Apa yang kamu dapat minggu lalu? Intinya aja. Jadi huruf ini gini. Itu aja. Misalnya huruf vokal adalah huruf abjad adalah A sampai Z, totalnya 26 huruf. Ada huruf vokal A, I, U, W, O ada 5. Apa huruf vokal itu? Coba. Silakan. Kalau pemakaian huruf yang benar dan tepat membuat kita lebih baik dalam menyampaikan sebuah pesan. Iya. Contohnya seperti huruf abjad, ada terdiri 26 huruf. Di 26 huruf itu ada terbagi 2, yaitu ada huruf vokal, ada huruf diftong. Kalau huruf vokal ada 5, A, E, I, O, dan U. Kalau huruf diftong ada Huruf konsonan. 21. Konsonan ya, ada 21 huruf. Oke, sekarang huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4. Ada ai, ada ayu, eu, o, oi. Ya, sekian. Masih ada lagi loh, ada huruf
gabungan huruf konsonan, huruf kapital. Oke, saya tampilin aja dulu materi yang lalu, nanti sebentar saya akan ulangi. Tapi ini kan udah jam sesuai kesepakatan, jadi teman-teman boleh minum dulu, jangan keluar dari Zoom, boleh matikan kamera, ke kamar mandi, minum dulu, nanti jam 2 kita mulai lagi, istirahat 10 menit. Nanti kita ulang sebentar. Selamat istirahat teman-teman. Jangan keluar dari Zoom, nanti jam 2 kita mulai lagi. Oke, Kak.
Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, macet-macet ya katanya tadi. Halo semua. Oke. Tes. Ternyata muka saya di laptop apa ya, baling. Oke, lanjut. Jadi kita akan review dulu sebentar. Udah jam 2 pas ya, sesuai. Kita harus mempergunakan waktu dengan tepat. Oke, saya akan review dulu sedikit dan sebentar tentang yang kemarin. Gimana? Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke, ini terkhusus buat Melsi dicatat. Ini kita mengulang sebentar, karena seperti ulangan 6 berkata, ajarkan berulang-ulang supaya kita mengerti dan memahami. Jadi pembahasan kita selama 8 pertemuan ini tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita masuk ke yang pelajaran pertama itu ini, mengenai pemakaian huruf kemarin. Nah, bagian A-nya itu, inilah dia bagian A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf A sampai Z. Kemarin udah diucapkan kan semua. Yang banyak salah itu di mana ya kemarin? X ya apa? Pokoknya salah ngucap lah, ada dikit-dikit, satu huruf doang A sampai Z. Kalau bahasa Inggris baru susah ya, A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ada 26 huruf. Lalu bagian huruf vokal. Ini tadi sudah disebut juga. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru. Tidak terkena hambatan atau halangan. Jadi ketika kita berbicara, kita pelong aja gitu, nggak dihambat di tenggorokan kita. Atau di paru-paru kita nyaman aja ngomongnya, nggak ada hambatan di tenggorokan. Itulah huruf vokal. Disebut huruf hidup. Intinya huruf vokal adalah huruf hidup. Yang ketika kita berbicara tidak ada hambatan di tenggorokan kita. Huruf yang melambangkan vokal ini ada 5. A, E, I, O, U. Atau sering disebut orang A, I, U, E, O. Urutannya A, E, I, O, U. Itulah 5. Intinya huruf vokal ada 5. Lalu inilah contohnya, contoh pemakaiannya. Contoh pemakaiannya misalnya di posisi awal, huruf vokal A. Api, kalau di tengah, posisi tengah dia hanya di tengah berarti padi, posisi akhir lusa. Baru ada huruf vokal E, I, O, U, itulah semua contohnya. Pokoknya kalau dia huruf vokal itu di dalam sebuah kata, inilah contohnya. Kalau misalnya I, itu, kalau di tengah simpan, kalau di akhir murni. Jadi kalau ada soal isinya sebuah kalimat, tentukanlah huruf vokal dalam kata di dalam kalimat tersebut. Jadi teman-teman misalnya di dalam kalimat itu ada kata api, berarti A, api, huruf vokalnya A, di situ ada huruf vokal. Kalau disuruh cari huruf vokal ya gitulah caranya. Carilah huruf vokal di dalam kalimat berikut ya teman-teman, cari aja. Misalnya kata-kata yang lain, bukan hanya ada yang dicontoh ini, pokoknya kata-kata yang lain yang ada huruf A, E, I, O, U, itulah huruf vokal. Oke, next. Huruf konsonan, ini tadi yang dibilang si Parman, huruf diftong, bukan yang huruf konsonan. Ada 21 huruf, jadi 5 huruf vokal, 21 huruf konsonan. Nah, pokoknya selain A, I, U, E, O itu pokoknya huruf konsonan. Ada 21 huruf. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru.
mendapat hambatan. Jadi bisa juga secara singkatnya ketika kita berbicara ada hambatan di tenggorokan kita. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini biasa juga disebut huruf mati. Apakah suara saya masih jelas? Jelas. Oke. Jelas, Kak. Ini huruf konsonan. Nah, itu ya, ada 21 huruf, disebut juga huruf mati. Lalu ada huruf diftong. Pengertian huruf diftong adalah gabungan dari dua huruf vokal. Jadi, dua huruf vokal yang bergabung gitu. Atau bisa juga kita sebut diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Jadi, dalam satu kata ada dua huruf vokal yang diucapkan sekaligus. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Oh, masih ada lagi sih. Ini dia 4. Huruf diftong itu ai, au, ei, oi. Ini ya teman-teman ya. Contohnya. Jadi dia dalam satu kata terdapat dua huruf vokal atau diucapkan secara bersama. Jadi misalnya ini contohnya di pandai. Di ai ada pandai, di au ada harimau, lalu survei, amboi, boykot. Nah, itu contohnya. Oke, next ya. Kita hanya mengulang. Lalu gabungan huruf konsonan yang bagian E. Gabungan huruf konsonan ada KH, E, NG, ini eng, baru NY dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Jadi kalau tadi huruf diftong dia gabungan huruf vokal, kalau dia konsonan ya huruf konsonan yang diucapkan secara bersama dalam satu kata gitu. Jadi ada dua huruf konsonan dalam satu kata. Nah, inilah dia. Jadi namanya gabungan huruf konsonan. Inilah contohnya, teman-teman. Saya agak cepat karena kita hanya mengulang ya, mereview. Jadi di sini ada misalnya KH khusus, baru ngarai, bangun, senang, lalu nyata banyak, baru syarat, musyawarah. Nah, oh ya, kemarin kan saya ada kasih satu soal kan tugas. Teman-teman, tolong dikirim lagi jawabannya di kolom komentar, di kolom chat ya. Nanti saya lihat. Oke, kita next. Huruf kapital. Nah, ini huruf kapital nih. Saya ringkas, kemarin kan panjang. Huruf kapital, pokoknya intinya ini huruf kapital ini ya. Huruf kapital sama dengan huruf besar. Huruf besar. Huruf kapital juga biasa huruf pertama di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Jadi setiap kita menulis kalimat, pastikan setiap awalnya itu dia menggunakan huruf besar. Misalnya pada suatu hari kami pergi ke kebun. P-nya itu di awal kalimat itu huruf besar. Lalu di mana lagi ada huruf kapital? Huruf kapital juga digunakan di huruf pertama kalimat awal dalam tanda petik. Jadi tadi di awal kalimat huruf besar. Lalu misalnya ada tanda petik 2 itu loh teman-teman. Jadi kalau di dalam ada kalimat di dalam tanda petik itu berarti kata pertama dalam kalimat yang ada di tanda petik itu dia menggunakan huruf kapital. Lalu huruf pertama nama orang. Jadi pastikan teman-teman nulis nama orang itu huruf kapital. Huruf pertama nama agama, misalnya Kristen, Islam, kitab suci misalnya Al-Qur'an, Alkitab. Nah, baru nama Tuhan, kata gantinya juga ditulis pakai huruf kapital. Misalnya kemarin kan ada dia, karena dialah yang punya kerajaan. Itu kan kata ganti Tuhan, dia, berarti huruf besar. Baru karena engkaulah raja di atas segala raja, engkau di situ kan kata ganti Tuhan. E-nya makanya ditulis huruf besar. Lalu misalnya dengannya aku merasa teduhnya, di situ kata ganti Tuhan, N-nya huruf besar. Nah, lalu huruf pertama dalam nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Kalau gelar kehormatan itu misalnya profesor, itu kan gelar kehormatan, doktor, DR-nya itu D-nya huruf besar. Itu gelar kehormatan. Misalnya lagi magister teologi MTH, itu di belakangnya kan kalau kita misalnya punya nama, misalnya saya Gabriel Senipar, SPD lulusannya nanti, jadi S-nya huruf besar. Lalu keturunan misalnya Sultan Hamengkubuwono, S-nya huruf besar, itu kan nama keturunan. Lalu nama keagamaan misalnya Rasul, Nabi, itu huruf besar. Nama akademik, profesi misalnya guru, itu huruf besar, itu profesi. Baru misalnya apalagi guru, itu huruf besar. Lalu jabatan, pangkat misalnya jenderal
Gatot Subroto, itu jenderalnya huruf besar, Gatotnya itu G-nya huruf besar, Subrotonya itu S-nya huruf besar, karena itu nama orang. Udah, sampai sini, ini baru ada lagi lanjutannya. Baru huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu huruf besar, bangsa Indonesia, suku Jawa, suku apa lagi ya, suku Batak, itu suku Nias, dan bahasa, misalnya kita nulis, dia berbicara dengan bahasa Bali, Balinya itu huruf besar. Misalnya dia suku Dayak, Dayaknya itu D-nya huruf besar. Lalu huruf pertama nama tahun. Jadi misalnya nama tahun, misalnya nama tahun itu gimana tuh jelasinnya? Pokoknya nama tahun 2021 misalnya ditulis dalam bentuk kalimat 2021 D-nya huruf besar. Lalu nama bulan Januari, Februari, sampai Desember itu ditulis dengan huruf besar. Lalu hari besar, peristiwa sejarah. Oke, aku percepat ya, biar kita sempat. Lalu huruf pertama, nama geografi, ini bisa iklim, bisa penduduk, bisa... Kak jelas, Kak. Putus-putus suara Kakak. Oke, makasih udah diingatkan. Aku matiin kamera ya. Oke, aku matiin kamera. Makasih udah diingatkan. Sekarang gimana, udah jelas? Sekarang apakah udah jelas? Halo teman-teman. Ya, Kak. Oke, aku percepat ya. Ya, ini teman-teman bisa baca, nanti aku kirim PPT-nya ini, teman-teman bisa buka lagi. Pokoknya ini huruf yang terakhir, huruf pertama kata penunjuk kekerabatan dan ungkapan sapaan juga dipakai huruf besar. Nanti aku kirim contohnya, tabelnya juga. Oke, itu pelajaran yang minggu lalu. Oke, sekarang kita lanjut yang pelajaran kita hari ini. Oke, sebentar aku ganti materi. Tadi aku putus-putus udah lama atau masih baru? Baru. Oke, udah bisa ditangkap ya. Jadi diingat huruf besar itu pakai nama orang, nama sapaan, gelar, itu pakai huruf besar. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, aku mau kita main kuis dulu. Jadi kita nyalain kamera lagi. Banyak kuisnya ya kan? Karena jam siang biar nggak ngantuk. Ayo nyalain kamera, takutnya ini ada yang lagi, apa namanya sih, lagi mimpi. Lagi tidur sambil mimpi kan. Mimpin apa lagi gitu, yang aneh-aneh. Mimpin lagi makan ayam, ayamnya lupa dimasak, mana tahu. Oke teman-teman, ini Titi. Sepertinya Titi lagi bermasalah sedang. Gimana, Parman udah dapat tadi? Apa aja tadi yang 5 itu A sampai E tadi? Coba disebutin. Teman-teman semua sebutin. Yang pertama huruf abjad. Lalu dibuka aja mikrofonnya. Biar ada suara. Vokal, konsonan, diton, huruf kapital. Ada gabungan huruf konsonan Sama huruf. ada huruf kapital. Oke, Cara penggunaan huruf kapital. Oke, jadi kita kemarin belajar yang 5 itu, sekarang kita hanya bahas 2, yaitu yang ke itu kan kita udah belajar 5A sampai E, yang sekarang bagian F sama G yaitu huruf miring dan huruf tebal. Tapi sebelumnya aku mau ngajak teman-teman main kuis. Karena itu materinya singkat banget, nanti paling 10 menit selesai karena aku udah lihat. Jadi kita main kuis aja dulu. Karena teman-teman aku tengok baru istirahat padahal tapi kayak udah pucat dah. Jangan pucat-pucat dong. Oke. Semoga sinyalku nggak bermasalah lagi, ya kan? Apakah sudah muncul? Loading, masih loading. Oke, udah muncul kayaknya di HP ku udah muncul soalnya. Tahu kuis anagram?
Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya? Oke. Dengerin aja ya. Oh, selamat mengerjakan aja. Pokoknya nanti aku jelasin. Jadi mikrofonnya mungkin dimatiin, ada suara kontak-kontak gitu jadi. Oke ya. Kuis anagram. Ini main kuis. Nanti aku kasih tahu dulu. Nanti ketik jawabannya di kolom chat, kolom komentar. Udah tahu di mana kolom komentar kan? Pencet titik 3 di sebelah kanan bawah, lalu ada kolom tulisan chat, diketik. Itu tadi si Parman udah ada ngetik nih. Ini contohnya. Hai, aku udah ngetik di kolom chat. Nanti jawabannya ketik di situ ya. Di kanan paling bawah ada titik 3, diklik, ada tulisan chat, diklik juga, baru tulislah di situ. Tulis apapun. Oke, nanti jawabannya di situ. Jadi aku sekarang jelaskan kuis anagram. Kuis anagram itu adalah menyusun huruf yang acak gitu loh. Kata yang diacak hurufnya jadi huruf yang benar. Misalnya namaku Gabriel tuh. Diacak namaku misalnya jadi L duluan baru LB dan lain-lain. Jadi kalian susunlah namaku jadi Gabriel. Jadi kata yang diacak disusun menjadi kata yang benar. Itulah anagram. Oke ya, udah ngerti ya. Jadi ini panduannya. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata yang benar. Ini clue-nya perjanjian lama. Jadi diingat ya, kita perjanjian lama. Ada clue-nya di situ. Perjanjian lama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Udah tahu kan? Jadi anagram itu adalah menyusun kata yang diacak menjadi kata yang benar. Nah, jadi ini seputar perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Jadi teman-teman jangan menjawab selain yang ada di kitab perjanjian lama. Ini soal nomor 1, silakan dijawab langsung di kolom chat. Apakah itu kitab, pokoknya nama kitab di perjanjian lama. Waktunya hanya 2 menit. Apakah itu? Ketik langsung, ketik, ayo. Pasti kalau udah satu jawab semua, benar kan? Ayo, harus semua ngetik. Ini baru berapa orang? Baru Melsi, baru Tiara, Eti belum ngetik. Oh, Sparman udah. Ulang, apanya yang diulang? Ulang. Ulangan. Oh. Kirain ulang. Mau aku ulang tadi nih dari Salah awal. ketik, Kak, salah ketik. Oke, semua jawab ulangan ya. Biasa kalau satu ngetik semua udah ngetik. Oke, kita lihat jawabannya apa. Mana nih nggak bergeser nih? Ulangan, benar teman-teman. Selamat, 1 poin. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini masih kita perjanjian lama. Oke, apakah ini? Langsung diketik yang ketik duluan nomor 1 sama nomor 2 itu yang benar. Oke, siapa yang duluan tadi? Terlambat nulisnya. Eti. Aduh. Oke, kita lihat ya. Ini udah semua belum ya? Udah, 4-4-nya. Oh ya, tadi si setting nggak ada sinyal, jadi dia izin. Oke, jawabannya adalah mana sih? Belum bergerak ya? Yunus. Yunus. Good answer. Congratulations. Oke ya, benar nih 2. Yang berikutnya. Ini apa? Ayo, susun. Ayo, siapa duluan yang ketiga? Oke, udah ada yang masuk chat ini. Bayu, apa sih Bayu? Bayu. Oke, Ayap, apa nih Ayap nih? Ayap ya? Ayub. Ketik, nggak ada yang ngomong ngetik. Ayub, oke. Yang duluan ternyata Teti, Tiara, Melsi belum jawab nih. Kayaknya sama. Oh, Melsi duluan ternyata. Melsi, Teti, lalu Parman dan Tiara. Oke, kita lihat jawabannya apakah teman-teman. Ya, slide-nya nggak bergeser lagi nih. Ayub, ternyata benar. Itu emotikonnya udah kasih jempol tuh sambil senyum. Oke, kita next. Semangat ya. Oke, semangat. Next, sekarang PB. Tadi PL ya, sekarang PB. Tengok tuh senyumnya lebar banget tuh dia tuh. Semangat ya katanya. Oke, kita lanjut. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata yang benar. Cluenya perjanjian baru, PB.
Oke. Apakah ini kitab apa? Apakah udah ada yang ngetik? Bah, udah 3 orang, udah 4. Lukas. Parman duluan nih. Oke, keren. Ada peningkatan. Kita lihat jawabannya, udah pasti lah kayaknya. Lukas ya? Bukan? Oh, Lukas. Oke, benar semua. Oke, berikutnya. Apa ini? Oh, kok Omar ya? Apa Omar ya? Apa nih? Ayo. Oke, udah masuk tuh 1 tuh. Siapa tuh? 2. Roma. Parman lagi duluan. Wah, tadi kayaknya baru minum kopi dia ini. jadi pintar ya. Oke, kita lihat. Roma, wah benar guys. Yang pasti bukan roti Roma ya, Kak. Iya benar. Beda lagi nanti kuisnya. Besok ada kuis yang lebih seru lagi, yang lebih sulit. Ini masih yang gampang-gampang sih. Oke, kita lihat yang terakhir ini kayaknya, soal yang terakhir. Ini apa nih? Yo, apakah Parman lagi duluan? Apa nih? Kitab apa nih? Oke, udah masuk 1, 2. Wah, Sri Melsi, Wahyu. Betul sekali guys. Dan ternyata jawabannya beneran enggak ya? Oh, Wahyu betul. Oke guys, karena soalnya cuma sampai situ, sekian, terima kasih katanya. Gimana, seru nggak? Benar berapa nih? Benar semua ya? Seru banget. Berarti kita lihat dulu di kolom chat. Siapa yang paling sering duluan ya? Dia yang menang tuh. Dari awal. Ini yang pertama ulangan tadi yang duluan Melsi sama Tiara. Nah, yang Yunus tadi Melsi juga. Wah, ternyata Melsi yang menang nih, 3 kali dia duluan. Yunus dia, Melsi duluan. Lalu ini Bayi, ini siapa yang juga Bayi? Oke, pintar. Ah, Melsi di sini ternyata Ayu. Melsi lagi lo duluan. Tuh, Melsi semua dong duluan nih. Oke, intinya berarti yang menang di sini Melsi ya. Hadiahnya nanti minta sama kita. Juara dua. Juara dua. Kita lihat. Siapa juara 2? Siapa nih menurut teman-teman nih? Siapa nih? Siapa? Oke, yang pertama tadi jawab Tiara yang pertama tadi, yang kedua yang tentang kayaknya juara 2 nih si Suparman deh, Suprakman. Ya. Seru. Keren. Seru gamenya. Minggu depan ada yang lebih sulit lagi, makanya hadir. Ada yang lebih sulit. Oke, itu ya. Berarti yang menang lagi serius ini, lagi serius. Kita lanjut ya materi kita yang terakhir untuk bab 1. Bab 1 yaitu tentang huruf tebal dan huruf miring. Lagi-lagi siapkan senjata teman-teman, yaitu senjata yang runcing, yaitu pulpen atau pensil untuk mencatat. Kalau nanti udah punya laptop bisa catat di laptop, kayak saya kuliah catatannya udah di laptop, di file. Jadi nanti sekarang mungkin teman-teman kayak saya dulu lah, catat aja di buku, nanti dipindahin. Kita belajar hari ini tentang yang tadi sudah saya singgung sedikit, huruf miring dan huruf tebal. Selamat yang udah menang kuis, seru banget, pinter banget sih. Oh, ini laptopku kenapa mati ya? Oke, udah hidup lagi. Anagram, jadi itulah anagram teman-teman. Nanti teman-teman bisa sering-sering belajar aja. Cari di Google. Ini laptopku kenapa ya? Bentar ya. Ada gangguan sedikit. Aku matiin kamera dulu ya.
Oke. Ya, Kak. Loh, giliran aku mau ganti pelajaran dia kok. Oke, bentar ya, masih loading. Getar-getar gitu dia laptopnya layarnya. Kayak ada kuasa dari yang kuasa yang nggak diundang gitu. Bobo api itu Kak. Udah nggak apa-apa. Yang penting kayaknya di HP itu jelas kok gambarnya. Oke ya teman-teman, bisa dicatat huruf miring dan huruf tebal. Oke. Ini tadi udah ya tes konsentrasinya ya. Dan semua udah ngerti pasti. Intinya pertanyaannya itu cuma 7 tambah 4 berapa? Jangan diperpanjang. Oke, sekarang kita masuk ke huruf miring. Oke, teman-teman bisa siapkan catatan. Pengertiannya huruf miring di situ udah ada. Huruf miring dipakai untuk menuliskan. Yang pertama, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, itu ada contohnya. Misalnya, di situ kan udah ada tuh. Saya suka membaca buku, salah. Maksudnya saya suka membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Moais. Jadi, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, teman-teman. Bisa juga judul majalah, nama surat kabar. Misalnya itu majalah Poet Jangga Baroe. Diketik atau dicetak dengan huruf miring karena dia merupakan judul majalah. Bisa juga itu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala, jadi surat kabar. Teman-teman juga nanti kalau misalnya nulis karya ilmiah, kalau udah kuliah nulis makalah itu daftar pustakanya itu atau catatan kakinya, judul bukunya itu atau sumbernya itu menggunakan huruf miring atau ini huruf miring, cetakan miring. Nah, itu yang pertama, huruf miring digunakan untuk menulis sebuah judul buku, majalah, surat kabar. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, apakah sudah muncul? Oke, udah. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata maksudnya atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi dipakai untuk menegaskan. Maksudnya menegaskan misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi ditegaskan. Kata abad ya huruf terakhirnya adalah D. Jadi abadnya dicetak miring, D-nya juga dicetak miring. Lalu contohnya di sini juga dia tidak diantar, tetapi mengantar. Jadi mempertegas, menegaskan. Dia tidak diantar loh, tapi mengantar, dipertegas. Jadi cetak miring. Lalu dalam bab ini tidak jadi ditekankan tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kalau teman-teman dulu ada soal pas masih masa-masa sekolah kan juga ada kan dicetak miring, itu kalau berarti dia menegaskan kata-kata yang menegaskan. Misalnya kecuali kan kalau ada soal sering ditulis kecualinya itu huruf miring kan, itu menegaskan bahwasannya itu kecuali. Nah, itu huruf miring juga dipakai untuk mengkhususkan huruf atau bagian kata-kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Itu pengertian yang kedua. Nah, yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, misalnya upacara itu, laptopku kabur, jadi aku lihat dari HP aja. Misalnya itu upacara Peusijuek, tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Jadi ini kayak bahasa daerah lah ini, bahasa daerah Aceh. Bahasa daerah Aceh, tepung tawar artinya Peusijuek. Nah, itulah dia, juek. Jadi dicetak pakai huruf miring, lalu nama ilmiah buah manggis ialah. Nah, ini kalau teman-teman yang jurusan IPA belajar biologi kan nama-nama ilmiah ditulis pakai huruf miring kan. Baru nama-nama ilmiah hewan, nama-nama ilmiah tumbuhan kan pakai huruf miring kalau di jurusan IPA. Nah, itu dia menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi bisa kayak tadi bahasa daerah Aceh. Sebentar, ini laptopku masih getar-getar sih sebenarnya, jadi risih aku. Oke, lalu yang ketiga, contohnya, misalnya di sini ada juga
Aku lihat di HP aja. Weltan pasti kecil banget ternyata tulisannya, harus diperbesar. Weltan SC How pasti itu tulisannya. Pokoknya itulah, bermakna pandangan dunia. Jadi itu bahasa asing. Bahasa Latin juga biasanya itu kan bahasa asing kan, bahasa Latin kayak misalnya kalau kita nulis nama-nama ilmu biologi kan biasa itu, karena saya jurusan IPA itu kan pakai buat nama Latin ditulis dengan huruf miring, baru nama ilmiahnya sebuah tumbuhan itu ditulis pakai huruf miring. Nah itu yang ketiga pengertiannya huruf miring. Jadi di sini saya mau bertanya, meminta feedback dari teman-teman atau memberikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas mengenai huruf miring sama yang tadi juga, yang 5 tadi ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan sama huruf kapital. Apakah ada yang mau ditanya? Ini huruf miring cuma 3 ini. Nah ini ada pertanyaan? Semua dari yang pertama dari A sampai yang kita pelajari A yaitu huruf abjad sampai yang sekarang kita pelajari yang bagian F. Huruf miring. Apakah ada pertanyaan? Saya harap minimal 1 orang aja yang bertanya. Karena nanti takutnya dikasih soal nggak tahu. Kayaknya kemarin ini Melsi udah belajar juga ini ya sama Kak Sandi ya. Tentang huruf miring, huruf tebal, ya nggak? Coba ngomong Melsi. Iya, Kak. Udah diajarin kan? Pas kemarin kesasar kelompoknya. Iya, Kak. Tapi nggak ada aku catat. Oh ya, sekarang nyatet ya? Harus rajin nyatet dong. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tadi yang pertama huruf miring digunakan untuk menuliskan judul, lalu ditulis untuk menegaskan bagian-bagian kata atau huruf yang mau dipertegas. Lalu yang ketiga untuk misalnya nama ilmiah, kata bahasa daerah, bahasa asing itu. Nah, ada pertanyaan? Sama yang kemarin-kemarin juga boleh, misalnya huruf konsonan itu, Pak, kenapa harus 21 misalnya? Ya saya jawab ya memang 21 dari sananya 21. Nah, misalnya. Nah, apa ada pertanyaan yang lain? Aku matiin kamera aja ya. Laptopku lagi bermasalah. Nanti aku restart dulu nanti. Selesai kelas aja aku restart. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Belum nggak ada, nggak saya lanjut nih. Jadi mana? Tidak, Kak. Udah jelas ya? Oke, berarti kita lanjut materi berikutnya karena waktu kita juga tinggal beberapa menit. Oke. Oh, ini tadi harusnya materi yang tadi. Oke. Huruf tebal sekarang, teman-teman. Huruf tebal. Udah kelihatan ya? Oh, udah. Oke, huruf tebal yang pertama pengertiannya huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ini bisa maksudnya di sini huruf tebal, misalnya sudah kita tulis huruf miring, kita taruh lagi huruf tebal. Nah, misalnya ini huruf DH. Seperti pada kata Ramadan. Ini kan DH ini berarti huruf konsonan kan, D sama H. DH, huruf DH seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, berarti DH tidak terdapat dalam ejaan yang disempurnakan. Jadi kita mau mendalami sebuah kata lah ini. Jadi kita menggunakan huruf tebal untuk memperjelas. Lalu misalnya contoh yang kedua kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Et di situ artinya dan. Jadi kalau kita ora et labora ini kan bahasa asing kan, bahasa luar. Jadi ditulis dengan huruf miring. Misalnya ada soal kata et dalam ora et labora berartinya adalah kita harus cetak tebal dulu, kita taruh huruf tebal dulu di et-nya baru kita jawab. Huruf et di situ adalah berarti dan gitu. Contohnya gitu. Jadi huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis atau yang sudah ditulis huruf miring. Jadi gitu yang pertama. Yang kedua,
Risih banget ternyata kalau laptop bergetar-getar gini. Yang kedua, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Aku pakai HP, kelihatan juga. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Jadi huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Seperti judul buku. Jadi misalnya teman-teman nulis buku, tapi masih, kan kalau nulis buku kita pertama-tama kan di Word dulu kan, di Word, di Microsoft Word. Jadi kan kita harus cetak tebal dulu baru dicetak. Baru kita datang ke percetakan untuk mencetak, jadilah sebuah buku. Jadi judul itu biasa ditulis dengan huruf tebal. Judul buku atau judul karya ilmiah teman-teman mau nulis makalah, nanti kan kalau udah kuliah disuruh nulis makalah, disuruh nulis yang lain-lain, pastikan judulnya itu pakai huruf tebal. Itulah huruf tebal bisa juga dipakai untuk judul buku, lalu bab. Judul misalnya bab 1, kemandirian bagi anak muda. Jadi bab 1 di situ ditulis huruf tebal, judulnya juga pakai huruf tebal, kemandirian bagi anak muda gitu. Lalu subbab ini contohnya ini. Contohnya ini latar belakang masalah, latar belakang. Ini aku tadi lupa tebalin. Sebenarnya itu huruf tebal. Jadi subbab inilah yang dinamakan subbab. Nah, ini lagi contohnya nih. Masalah, tujuan, kan itu ditebal kan, dicetak tebal kan. Itulah. Jadi untuk subbab, untuk judul sebuah karya atau judul buku, ada juga judul dari bab 1 dicetak dengan huruf tebal, atau bab 2 judulnya ini dicetak pakai huruf tebal. Itu yang kedua. Yang pertama untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis dengan huruf miring, lalu yang kedua untuk judul buku atau subbab. Nah, yang ketiga, oh udah habis ternyata teman-teman. Sedikit, makanya aku bilang sedikit banget. Nah, itulah. Apakah ada pertanyaan? Aku stop sharing dulu. Itulah huruf tebal dan huruf miring. Minggu depan kita akan belajar tentang kata. Minggu depan akan belajar tentang kata. Jadi persiapkan diri aja. Nah, sekarang tentang huruf yang sudah kita pelajari, apakah ada pertanyaan? Huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, huruf konsonan, gabungan konsonan, kapital, miring, tebal, apakah ada pertanyaan? Minggu depan kita udah belajar nulis kata. Nanti teman-teman saya suruh nulis puisi, biar tahu siapa yang jago nulis puisi. Biar kita nanti mana tahu berbakat teman-teman nulis puisi kan jadi pengarang, jadi penulis puisi yang hebat. Apakah teman-teman tahu siapa pengarang puisi yang terkenal gitu? Kalau saya tahunya cuma Chairil Anwar sih. Dari SMA sudah belajar tentang puisi-puisinya dia ya kan. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya ada, Kak. Oke, kalau begitu berarti jelas ya. Minggu depan kita belajar tentang kata, ini akan lebih berat lagi materinya. Nggak berat-berat amat sih. Jadi itu aja mungkin untuk sebagai latihan teman-teman boleh tulis apa ya? Kemarin kan satu soalnya itu nanti dikirim di chat pribadi sama saya aja. Jadi Melsi mungkin belum tahu. Jadi ditulis satu kalimat yang mengandung 5 huruf yang tadi yang kita sudah pelajari. Huruf abjad, huruf vokal, konsonan, diftong sama gabungan konsonan. Jadi tulis satu kalimat yang di dalamnya terdapat 5 kalimat itu, 5 huruf itu. Jadi satu kalimat yang terdapat 5 huruf itu. Itu pertanyaannya. Itu aja sih, mungkin nanti dikirim aja. Waktunya sampai malam ini karena akan saya nilai. Ingat yang saya sampaikan di awal, pertemuan kita ini saya akan harus saya laporkan ke pengurus prodi dan juga ke panitia. Jadi kita semua akan dinilai gitu. Jadi teman-teman, karena ini kita sampai jam 2.40, 1 menit lagi, saya hanya mengulangi itu. Tetap semangat teman-teman, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, sedikit motivasi, jangan menyerah, tetap semangat, dan juga jangan lupa hari ini yang barusan saya kasih yaitu kalimatnya, mohon dikirim lagi. Jangan lupa ya. Oke, itu aja.
Tadi pengen foto sih ini, karena yang lain-lain saya lihat foto, cuma karena laptop saya yang begini lagi konslet, tapi untung nggak mati dia. Jadi nggak usah foto. Lain kali aja mungkin fotonya. Nah, saya minta mungkin sekarang untuk menutup. Kemarin yang 2 penutup siapa ya? Apakah ada yang ingat? Oh, mungkin sekarang Parman aja deh, Parman. Silakan Parman untuk menutup hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Hingga sepanjang siang ini kami bisa belajar bersama kakak pembina kami Bapak. Kiranya apa yang dia sampaikan kepada kami bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan hingga bisa menjadi manfaat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kesempatan dan tempat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang segala kami lakukan berkenan di hadapan segala dosa dan segala pelanggaran yang kami lakukan. Kami minta pengampunan kepada Bapa kami yang Maha Kuasa dan melepaskannya dalam hidup kami sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk kelas kita saat ini. Nanti untuk selanjutnya diumumkan. Semangat terus ya, Tuhan berkati. Udah boleh live, silakan teman-teman. Istirahat. Oke, itu Parman titip salam sama adikmu itu. Dia ngintip-ngintip. Adikmu atau temanmu? Paci. Paci, oh sorry. Sehat-sehat semua ya. Oke. Thank you. Iya. Bye. 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 Kamsahamnida.